Baiklah, selamat siang teman-teman. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan dengan tema yaitu program studi administrasi bisnis dengan judul Mari Mengenal Apa Itu Administrasi Bisnis. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Renaldi Senaga. Saya kuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Saya sekarang sedang menjalani semester 4 perkuliahan. Nah, mungkin teman-teman yang berada di sini ingin bertanya-tanya kenapa saya ada di sini. Teman-teman kan sekarang sedang berada di SMA atau sedang berada di jenjang sekolah menengah kejuruan. Nah, setelah lulus dari kelas 12 atau lulus SMA, kan teman-teman nggak mungkin langsung kerja. Mungkin kalau SMK mungkin bisalah dia langsung melamar pekerjaan karena sudah ada yang didapatnya dari SMK tersebut. Lebih baik teman-teman masuk ke perguruan tinggi lebih dahulu supaya bekal untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih besar. Setelah lulus SMA, pekerjaan yang didapat itu sedikit, tidak sebanyak yang sudah lulus S1. Bahkan setelah lulus S1 masih sedikit yang mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran. Apa itu program studi administrasi bisnis? Nah, program studi administrasi bisnis itu adalah program studi di mana program studi tersebut belajar tentang bagaimana bekerja, bagaimana mengatur tata cara di dalam perusahaan ataupun suatu usaha. Program studi administrasi bisnis ini juga kalian bisa belajar bagaimana cara membuka usaha atau membangun satu usaha tersebut. Di dalam program-program studi administrasi bisnis itu, apa aja yang kita pelajari, Kak? Nah, yang dipelajari itu ada diantaranya ada matematika bisnis, akuntansi, perpajakan, tata tulis laporan, desain web, manajemen event, proyek kesekretariatan, desain web, dan bahasa Inggris. Pelajaran-pelajaran tersebut lah yang akan kalian pelajari di administrasi bisnis nanti ketika kalian masuki ke perkuliahan. Nah, akan mengikuti salah satu dari pelajaran tersebut yaitu proyek kesekretariatan. Proyek kesekretariatan itu adalah di mana kalian akan membuat suatu event atau suatu kegiatan yang di mana kegiatan tersebut akan mengundang masyarakat banyak untuk berkumpul dan menyaksikan suatu kegiatan dan masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mungkin kalian akan bertanya, Kak, entar setelah lulus dari administrasi bisnis itu nggak pekerjaan yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita lamar? Tentunya banyak. Tidak sedikit pekerjaan yang bisa kalian dapatkan dari program ini. Di antaranya adalah staf personalia. Staf personalia tersebut kalian bekerja sebagaimana kalian di dalam merekrut karyawan dan meminta atasan kalian dalam mengevaluasi karyawan tersebut. Gaji yang ada di personalia tersebut itu berkisaran minimal 3 juta. Nah, di konsultan bisnis ini kalian akan bekerja sebagai pemberi solusi terhadap suatu masalah bisnis di suatu perusahaan. Ya. Yang ketiga ada staf pemasaran. Itu gaji staf. Ya. Yang ketiga ada staf pemasaran. Itu gaji yang bisa didapat dari staf pemasaran adalah 3 juta minimal. Di staf pemasaran tersebut kalian akan bekerja bagaimana kalian akan memasarkan produk-produk yang dihasilkan perusahaan dan bagaimana produk tersebut laku di pasaran tersebut. Yang keempat ada manajer perusahaan. Nah, kalian tentunya tahu bagaimana cara kerja manajer. Bagaimana cara kerja manajer tersebut adalah memantau seluruh kegiatan yang ada di setiap divisi-divisi dalam perusahaan dan tentunya bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di suatu perusahaan. Gaji yang mungkin didapat oleh seorang manajer itu minimal 6 juta ke atas. Ya. Yang kelima itu ada pegawai bank. Itu gaji yang bisa kalian dapat itu sekitar 5 juta minimal. Kesimpulannya adalah program studi ini sangat fleksibel dalam mencari kerja. Yang seperti yang kita ketahui tadi, banyak pekerjaan yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita ambil dari program studi ini. Nah, adik-adik ada kelas 12, jadi semangatlah belajar supaya bisa dan mau, dan program studi ini bisa kalian dapatkan di universitas tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.